Kamu pengen kirim lamaran kerja, tapi bingung gimana caranya? Atau kamu udah kirim banyak CV tapi belum ada panggilan interview? Well, nggak usah bingung lagi. Di video kali ini, saya akan coba jelaskan gimana sih cara kirim lamaran kerja yang benar. Yang dibahas itu meliputi tips and trick. Pertama, untuk buat CV. CV seperti apa sih yang menarik untuk dibaca HRD? Nah, yang kedua itu cover letter. Cover letter ini semacam pengantar atau pesan yang kita tulis di email atau teks saat kirim CV. Nah, di sini saya kasih contoh-contohnya. Dan yang ketiga itu akun sosmed. Ini juga penting loh, simak lengkapnya di video ini ya. Oke, tips and trick yang pertama itu sehubungan dengan CV atau kenal juga resume atau kurikulum vitae. Nah, CV seperti apa sih yang menarik untuk dibaca oleh HRD atau bagian rekrutmen suatu perusahaan? Nah, pertama itu pastinya CV yang singkat. Nah, singkat di sini dalam artian sebisa mungkin CV kamu hanya terdiri dari 2 halaman. Lalu di CV kamu cantumkan poin-poin yang penting aja. Misalnya di halaman pertama kamu masukin pastinya ya ada nama, nomor telepon, alamat, lalu pendidikan kamu, keterampilan kamu, dan di halaman kedua isinya pengalaman kerja kamu atau pengalaman organisasi bila kamu belum punya pengalaman kerja. Lalu yang kedua, CV kamu itu harus jelas. Misalnya ukuran huruf atau font size. Kalau saya biasanya pakai Times New Roman itu ukuran 11-12 atau Arial itu 10-11. Lalu di CV kamu juga masukin posisi yang dilamar apa. Dan jangan lupa masukkan bulan dan tahun masa studi atau masa kerja. Lalu di bagian pengalaman kerja masukkan juga poin-poin job desk yang kamu kerjakan di kantor kamu sebelumnya atau selama kamu ikut organisasi. Nah, yang ketiga yang perlu kamu perhatikan adalah data di CV kamu itu harus data yang terbaru. Saya pernah nanganin rekrutmen. Banyak khususnya ya foto itu yang ada di CV dan yang datang itu beda. Ya sebisa mungkin usahakan fotonya sama dengan saat kamu ngelamar. Lalu kedua, nomor handphone. Pastikan nomor handphonenya benar. Atau walaupun benar, bahwa handphone kamu itu selalu aktif. Jangan sampai untuk manggil kamu interview aja perlu telepon sampai 2-3 kali. Lalu alamat juga harus diupdate. Pendidikan yang formal atau kursus khusus masukin aja. Terus pengalaman kerja tentunya ya, dan juga bisa dimasukin pengalaman organisasi di sekolah atau kampus bila kamu belum ada pengalaman kerja. Bisa mungkin kamu masukin di situ data referensi. Misalnya mantan bos kamu yang dekat dengan kamu atau dosen yang pernah kamu bantu yang mau jadi referensi. Tapi ingat ya, referensi ini harus berdasarkan persetujuan. Jangan kasih nomor orang tanpa mereka tahu kalau kamu pakai mereka sebagai referensi kamu. Nah, yang kedua itu terkait cover letter. Nah, cover letter ini apa sih? Ini tuh semacam pengantar singkat saat kamu kirim CV. Jadi misalnya aja kan kamu kirim lamaran kerja kadang lewat email, kadang ada job portal, kadang ada di sosial media. Dan di situ kan ada pesan email kamu itu harus ada isinya gitulah, pesan untuk ngirim lamaran kerja. Dan kalau secara elektronik itu namanya cover letter, tapi biasanya kalau kamu kirim langsung lewat pos itu sebut surat lamaran kerja. Nah, isi di cover letter itu apa aja? Yang pertama itu nama, lalu posisi yang dilamar, lalu kamu tutup cover letternya dengan ajakan untuk mengundang interview. Ini maksudnya supaya mereka mau undang kamu untuk interview. Nah, ini ada contohnya. Misalnya kalau untuk kirim CV by email, usahakan sih sebisa mungkin pakai bahasa Inggris. Lalu ya misalnya dear sir, ya paragraf pertama info kan I saw your job ads on. Kamu cantumin di mana kamu nemu lowongan tersebut, apa di Facebook group atau Instagram atau di Jobstreet. Pokoknya lihat bagian yang saya highlight kuning. Nah, ada personal assistant. Nah, personal assistant yang maksudnya masukin juga
posisi yang kamu lamar. Terus di paragraf kedua itu masukin skill-skill atau keterampilan kamu yang sesuai dengan requirement di loker. Kan biasanya kan ada persyaratan apa aja yang dibutuhkan tertulis di dalam lowongan kerja. Nah, kamu pastikan itu masuk di sini. Nah, terus di paragraf ketiga sebutkan kalau CV kamu itu ada di attachment. Lalu kamu tutup dengan ajakan supaya mereka mengundang kamu untuk interview seperti contoh ini. Dan jangan lupa di bawahnya kamu tulis salam. Biasanya saya pakai yours sincerely, best regards, memang banyak dipakai, tapi biasanya best regards itu dipakai untuk kalau kita udah kenal. Oh iya, kalau kirim email jangan lupa juga lampirannya untuk di attach. Ya ini pengalaman sih, saya juga pernah lupa untuk nge-attachnya. Nah, contoh berikutnya itu kalau kamu kirim by WhatsApp atau lewat sosial media. Sekarang kan banyak loker yang kamu bisa temuin lewat Instagram atau Facebook, yang mana mereka minta supaya kita kontak mereka entah DM atau lewat WhatsApp. Nah, ini contohnya yang biasa saya pakai. Jadi saya mulai dengan perkenalan saya dulu, saya tinggal di mana, terus saya sebutin posisi yang saya apply, lihat lokernya di mana. Ya sama sebelum seperti yang email juga saya bilang CV-nya saya attach. Terus saya tutup dengan look forward to meeting you for an interview. Nah, kalau mau kirim cover letter lewat WhatsApp atau sosmed, pastikan short aja, nggak usah panjang-panjang. Dan tentunya jangan lupa setelah kamu kirim WhatsApp ini atau DM atau PM, jangan lupa juga untuk CV-nya dikirim. Nah, kalau di gambar ini contoh aja. Kadang tuh saya nemu orang kok kirim application letter nggak ada isi emailnya ya. Jadi jangan sampai kamu seperti itu ya. Jadi pastikan kalau mau kirim lamaran kerja lewat email, kamu cek bahwa bagian to itu udah terisi, emailnya benar. Lalu bagian subject atau perihal itu masukin application letter for secretary. Misalnya ya, atau application letter for apa gitu yang posisi yang kamu apply. Nah, terus di dalam body emailnya masukin cover letternya, lalu jangan lupa di attach. Ya, kira-kira contohnya seperti ini. Nah, tips and trik terakhir itu terkait dengan akun sosmed kamu. Ya, percaya atau tidak, akun sosmed kamu itu sekarang jadikan referensi untuk para pemberi kerja. Nah, kenapa sosmed ini jadikan referensi? Pertama, sosmed ini bisa dianggap sebagai portfolio kamu, terutama bila kamu content creator ya. Kalau kamu suka edit foto, itu bisa dimasukin sosmed. Nah, yang kedua, sosmed kamu itu memberi gambaran kepada pemberi kerja seperti apa sih kehidupan kamu sehari-hari. Dan terakhir, dari sosmed itu bisa kelihatan karakter kamu nantinya akan cocok dengan calon bos atau lingkungan kerja di perusahaan yang baru atau tidak. Tips terkait akun sosmed tentunya ya, bersihkan akun kamu dari hal-hal yang berbau sara. Dan kalau kamu nggak ingin akun sosmed kamu dijadikan referensi para pemberi kerja, kamu set up akun kamu jadi private aja. Oke, kira-kira itu tips dan trik dari saya kali ini untuk cara kirim lamaran kerja yang benar. Yuk kita ulang lagi. Jadi ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, CV kamu harus singkat, jelas, dan gunakan data terbaru. Kedua, cover letter. Nah, pastikan saat mengirim CV itu harus ada pesan pengantarnya baik di email, WhatsApp, atau DM sosmed. Dan yang terakhir, sosmed kamu pastikan bebas dari sara atau di setup private aja. Semoga berguna ya tips dan trik ini. Oh ya, jangan lupa ya follow Instagram saya @novangeline. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya, tekan tombol subscribe. See you on the next video.